Haleluya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita bersyukur buat sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini dalam segala aktivitas kegiatan kita yang sudah boleh kita kerjakan. Dan saatnya kita akan beristirahat. Namun sebelum kita boleh beristirahat, masuk di dalam peraduan istirahat kita, tidur kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berkarya, di mana kami boleh bekerja, di mana kami boleh melakukan segala sesuatunya, baik dalam pekerjaan, usaha, dagang, maupun di dalam keluarga rumah tangga, bahkan dalam seluruh aspek hidup kami yang ada. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, sebelum kami boleh beristirahat, kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Dan sebelum kami boleh beristirahat, kami juga bersyukur untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat pengertian akan firman-Mu, sehingga setiap kami mengerti apa yang harus kami renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Dalam pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum kita boleh beristirahat, kita mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam kesempatan ini, saya akan bicara tentang bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Dalam hal yang pertama ini, kita akan belajar di dalam keberadaan dalam Lukas pasal yang ke-10, di mana kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam satu peristiwa pada masa itu, di mana ada orang Samaria yang murah hati. Saya akan mulai membaca dalam ayat yang ke-30 dalam Lukas pasal yang ke-10. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara yang dikasih Tuhan, di mana malam hari ini kita akan beristirahat. Tapi marilah kita mulai merenungkan bahwa Allah sesungguhnya hendak mencari manusia seperti apa yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya dalam kesempatan istirahat malam hari ini, di mana bahwa tipe yang dicari Allah dalam kehidupan manusia, yaitu yang memiliki belas kasihan. Allah mencari manusia yang menempatkan manusia di atas keuntungan. Ini adalah jenis manusia yang memiliki belas kasihan yang besar. Dalam cerita firman Tuhan ini kita menemukan bahwa ada orang Samaria yang murah hati. Yang pertama kita bisa melihat bahwa ada tipe seorang penguasa, yaitu para perampok.
Mereka suka menggunakan dan memanfaatkan orang lain. Mereka memanipulasi orang. Bahkan mereka coba untuk mengintimidasi, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari korban yang sedang dianiaya tersebut. Nah, ini adalah tipe yang ada di dalam cerita ini. Selanjutnya ada tipe yang kedua, yaitu para imam. Mereka adalah pelaku hukum Taurat. Mereka hidup dalam pelayanan, tetapi mereka cuek pada kesulitan orang lain. Mereka melihat orang lain sebagai masalah yang harus dihindari. Itu sebabnya dalam cerita ini, ketika para imam melihat mereka berjalan dari seberang jalan. Kalau boleh saya istilahkan, ini adalah tipe manusia perkotaan pada umumnya. Bahkan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain hampir cuek. Antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain hampir tidak tahu bahkan siapa nama tetangganya. Inilah tipe manusia perkotaan yang boleh saya ibaratkan itu seperti para imam tersebut. Secara perilaku mereka beribadah, secara perilaku mereka membaca firman Tuhan, tetapi mereka cuek pada kesulitan orang lain. Mereka acuh tak acuh dengan apa yang menjadi kesulitan orang lain. Tipe selanjutnya adalah tipe orang Samaria. Bahwa tipe ini dianggap sebagai tipe warga kerajaan Allah. Ya, bagaimana rasanya mereka itu dicuekkan, ya, bagaimana mereka itu sepertinya dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dia tetap memiliki belas kasihan. Seharusnya tipe orang Samaria ini juga adalah merupakan tipe warga kerajaan Allah, yaitu adalah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mungkin dianggap rendah oleh orang lain. Bahkan waktu kita tidak dianggap oleh orang lain, kita tetap memiliki kepedulian. Kita tetap memiliki belas kasihan. Memiliki perhatian kepada orang lainnya. Maka itu adalah tipe warga kerajaan surga. Itu sebabnya kalau kita melihat dari apa yang menjadi peristiwa ini, maka kita melihat bahwa orang Samaria yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi mereka punya belas kasihan. Inilah tipe pertama yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memiliki belas kasihan. Kiranya apa yang menjadi renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua yang ada. Biarlah kita senantiasa menyadari hidup memiliki belas kasih kepada sesama manusia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum kami boleh beristirahat, kami bersyukur diingatkan bahwa ada beberapa tipe dalam kehidupan kami sebagai manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dalam kesempatan malam hari ini kami belajar bahwa Allah menginginkan kami memiliki belas kasihan. Sebagaimana perumpamaan firman Allah yang sudah boleh kami dengar, mengingatkan bahwa orang Samaria yang tidak dianggap, bahkan dianggap remeh, dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi justru mereka memiliki perhatian yang penuh. Mereka memiliki kepedulian kepada orang lain. Dan biarlah hal yang sama juga boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami mau peduli kepada siapapun mereka yang ada. Bahkan kepada mereka yang belum percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki belas kasihan, kami memiliki kepedulian, bahkan terlebih kepada saudara-saudara seiman yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati Bapak Ibu Saudara dalam peristirahatan malam hari ini. Bahkan kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan boleh bangun besok pagi tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan memiliki semangat yang baru, stamina yang baru, sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.